sudah ada sambutan dari yang punya lapak pasar sini, teman-teman. Bakul-bakul setan sudah beraksi. Punya di desa sini akhirnya mengadakan ritual untuk pembukaan ini. Di situ ternyata banyak makhluk-makhluk dunia lain, termasuk pasar setan itu. Sialan anjir, aku dijatuhin apa itu? Namakan ada Bang? Ya ada. Apa? Kalau di situ ya banyak penampakan namanya pasar. Kampung Deling. Nah, apa ini sudah mau sampai pasar setannya ya? Ini ada tulisannya Kampung Deling. Biasanya itu ada orang pendaki dari Bandung jam 3 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa ya, buah mangga itu dipotong pohon itu. Lah saya kan penasaran bilangnya. Saya pengelola kok tidak tahu pohon tersebut. Akhirnya saya ritualan di hutan itu. Jadi pohon mangga ini, teman-teman, yang digadang-gadang pusat sentralnya pasar setan yang berada di Bonkaji. Nah, aneh kan, pohon mangga berada di belantara hutan rimba seperti ini. Oke, di video kali ini aku akan menelusuri pasar setan yang baru-baru ini viral, dan lokasi ini berada di Puncak Bonkaji, daerah Sendi, Pacet, Mojokerto, teman-teman. Dan sekarang jam berapa ini? Jam 6 kurang berapa ini? Kurang 1 menit. Oke sih, seperti apa keseruanku saat mengeksplorasi sebuah pasar setan yang lagi viral yang berada di Puncak Bonkaji. Let's go. Oke, Puncak Bonkaji 1132 mdpl. Kita gas, teman-teman. Jadi momen kali ini kembali lagi ke hutan-hutan untuk menelusuri sebuah pasar setan. Oke, that's right. Dan kebetulan hari ini, hari Sabtu, dan belum ada sama sekali seorang yang mendaki, teman-teman. Sebetulnya sih ini gunung yang kecil, cuman sering dikunjungi oleh anak-anak muda, para kawula muda yang suka mendaki gunung. Karena akses dan treknya ke Puncak Bonkaji ini cukup mudah, teman-teman. Nggak sebegitu menanjak. Dan di depanku ada sebuah batu yang konon katanya ini sudah ada sejak zaman Megalitikum. Dan ini mirip batu sping, teman-teman. Batu sping yang ada di Mesir sana, negara Mesir. Alam gilang alam. Dan menurut info yang beredar juga, batu ini digunakan manusia-manusia prasejarah untuk bahan kampak atau kapak ya. Karena batu ini itu sangat apa ya, zaman dahulu itu sangat tajam. Nah, ini digunakan oleh manusia zaman Megalitikum, zaman prasejarah, digunakan sebagai batu kampak. Dan memang sekilas sih mirip batu sping yang ada di Mesir ya. Dan pihak pengelolanya pun mengatakan demikian, teman-teman. Wah, dan ini pohonnya gede banget ini. Ngeri, Pak. Nah, sensasi eksplorasi sebuah hutan itu lebih menyenangkan, teman-teman. Karena kita bisa melihat pandangan luas ke depan, kanan kiri itu sudah rimbunan pohon. Beda dengan eksplorasi bangunan terbengkalai ya. Nah,
Sialan anjir, aku dijatuhin apa itu? Untung nggak pas kepalaku. Asem. Dan ini sudah mulai masuk rimbunan pohon-pohon yang sudah mulai mencekam. Serem, Pak. Astagfirullahaladzim. Oke, teman-teman, kita lanjutkan kembali. Aku barusan menghela nafas, jadi aku cut video barusan. Ini sudah memasuki, mungkin belum seberapa sih ya, mungkin sudah seperempat perjalanan, teman-teman. Tapi ini entah aku bisa menemukan rute yang dimaksud Bapak tadi, atau Bapak Syukur tadi, sang pengelola, untuk lokasi pasar setannya ya. Pohon ini gede banget anjrit. Pohon ini besar banget itu. Jadi area sini itu dulunya juga pernah menjadi saksi bisu para gerilyawan pejuang kemerdekaan negara Indonesia, teman-teman. Negara kita ya. Jadi mbah-mbah kita, pendahulu-pendahulu kita, itu area gerilyanya saat melawan penjajah Jepang dan Belanda itu lewati rute daerah Sendi Pacet ini, teman-teman. Memang penuh dengan kejadian-kejadian dan cerita-cerita di masa perang kemerdekaan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Oh, ini pohonnya ini, Masya Allah, gede banget ini. Usianya mungkin ratusan tahun ini. Alright. Nah, ini kan ada tulisannya jalan rute gerilya. Astagfirullah, ada yang jatuh. Jalan rute gerilya. Jadi rute jalan ini dulunya digunakan sebagai tempat atau jalan rute gerilya para pejuang kemerdekaan zaman dahulu. Gak bisa dibayangin ya zaman dulu serimbunya apa tempat ini. Dan mungkin masih ada banyak macan dan hewan-hewan liar ya. Wih, ini pohonnya juga gede. Astagfirullah, apa itu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak mencekam sekali. Dan aku sudah sampai seperempat perjalanan, belum merasakan dingin-dingin khas pegunungan ya. Kenapa cuaca sekarang itu aneh gitu ya. Tempat-tempat seperti ini tuh tempat pegunungan tidak sedingin zaman dahulu, teman. Di rumahku juga begitu. Biasanya rumahku itu dingin, air-air ini panas sekali. Apakah teman-teman juga merasakan hal seperti demikian? Cuaca saat ini yang semakin panas dan tidak bisa diprediksi juga. Walaupun datang hujan, itu juga masih panas, teman-teman. Bulannya bulan sabit dan kondisinya bintang-bintang terlihat, teman-teman ya.
cuacanya jadi nggak mendung, aman untuk melanjutkan. Ini kalau hujan ya pasti susah, ini treknya pasti berlumpur. Dan aku kira tadi motor bisa masuk sampai ke depan sana, ternyata hanya sampai di pos depan aja. Untuk tiketing di sini hanya Rp10.000, teman-teman. Ada karcisnya, dan karcisnya resmi ya. Oke, alright. Semakin masuk, semakin senyap. Dan I am alone in here. I am alone in here. Interaksi tipis-tipis itu beberapa kali ada. Kalau hantu sampai jembleker, sampai nyata di depanku itu belum pernah aku. Masuk frame video ya maksudnya. Kalau secara sorot pandang mata itu pernah, cuma hanya beberapa detik, set gitu aja. Bayangan putih yang, astagfirullah, dilempar aku. Bayangan putih yang ngerawang gitu ya, belum sampai padet, itu pernah aku. Dan memang hantu memang kan makhluk astral. Jadi untuk masuk frame video itu ya bisa dikatakan mustahil, tapi ya siapa tahu kedepannya dapat. Tapi intinya aku ini memberikan suatu hiburan, yaitu eksplorasi malam, hanya untuk melihatkan ke teman-teman. Jadi begini loh suasana malam di tempat ini, jadi begini loh suasana malam di tempat seperti itu gitu ya. Dan kalau hantu ya bonus banget. Opor ya. Ini ada pohon kembar yang semacam gerbang, teman-teman. Semacam gerbang sambutan. Wow, it's creepy bro. Dan ini bekas pohon tumbang yang ada di depanku. Gila, pohon di sini besar-besar ya. No, itu besar juga. Waduh, ini pohon tumbang besar banget. Dan untuk kondisi anginnya saat ini masih aman ya, nggak yang sampai mengganggu, yang ngebes gitu. Kalau orang Jawa, astagfirullah, kaget aku. Nah, ini ada 2 jalur. Waduh, aku nggak tahu ini gimana ini. Ini ke sini, ini ke sini, teman-teman. Kemana ini ya? Oh, ini ada apa-apanya ke sana. Oke, ini kemana ya? Kok suram sekali di situ? Pohon bambunya sangat rimbun sekali di situ, teman-teman. No, pohon bambunya lebat sekali. Aku gak berani coba rute lain, teman-teman, karena hutan itu rawan tersesat. Dan kalau sudah tersesat itu pasti panik. Kalau sudah panik ya sudah, linglung kita. Akhirnya apa? Merepotkan tim SAR, teman-teman. Oh, ini ada tulisannya pos 1. Alright.
Aku sudah sampai pos 1. Wih, di bawah itu loh, serem banget. Rimbunan pohon bambu. Wah, kalau pohon bambu itu mengingatkan film-film jadul. Hantu Susana, Bang Bokir ya. Kampung Deling. Nah, apa ini? Sudah mau sampai pasar setannya ya. Ini ada tulisannya Kampung Deling, teman-teman. Wih, aku takjub sama pohon-pohon di sini, gede-gede banget. No, pohon di depanku itu, gede banget teman-teman. Seneng aku kalau lihat pohon gede itu, karena apa? Masih terselamatkan dari penebangan hutan yang liar. Karena beberapa momen videoku eksplorasi ke tempat situs-situs yang berada di gunung itu, hutan-hutan tuh hampir habis semua dibabat. Entah ilegal atau legal, aku kurang tahu, cuman eman aja teman-teman. Hutan adalah paru-paru dunia yang bisa menyejukkan udara yang saat ini semakin kacau. Halo, sini mulai mencekam teman-teman. Semakin masuk semakin rimbun, hanya beratapkan pohon-pohon. Itu pohon ini gede lagi. Suara apa itu tadi? Oke, aku mau ngurus dulu di sini. Aku cut dulu ya. Oke, sekarang sudah jam 6:30. Tadi start jam 6 lebih, jam 6 kurang 1. Sekarang 6:30, kurang lebih setengah jam sudah melakukan perjalanan. Dan memang banyak berhenti-berhentinya sih. Oke, kita lanjutkan ya. Dan kalian boleh komen di bawah, kalian lebih suka suasana seperti ini atau suasana gedung-gedung terbengkalai, rumah-rumah terbengkalai, teman-teman. Kalian komen di bawah ya. Dan video ini bakalan panjang, teman-teman. Jadi aku nggak akan cut-cut deh. Eman-eman. Kalau kalian betah ya, kalian tonton, kalian nikmati sambil cemil-cemil di waktu senggang gitu ya. Suara apa ya? Gak suara monster, tapi semacam suara air yang petnya bocor atau pipanya bocor tuh ya, jadi airnya menyembur. Ini ada bekas pohon tumbang lagi. Oh, swanger pak, sudah masuki rimbunan hutan bambu lagi nih, semacam gerbang lagi nih. Ini kananku jurang ya. Ternyata pohonnya gede banget teman-teman. Pohon yang tumbang itu, astagfirullah, eman sekali. Mungkin tak kuat lagi menahan bebannya hidup, jadi pohonnya memilih untuk tumbang. Itu diperkirakan ratusan tahun itu umurnya itu. Loh, gede banget kan? Astagfirullah, eman banget ya. Pohon berdiameter hampir 3 meter ini kalau bisa dilihat itu. Eman sekali. Oke deh, lanjut. Ini ada plakat hutan
bambu. Wih, suara apa tadi? Halo? Wah, kita ada suara monster tadi, teman-teman. Wow, gitu. Hutan bambu. Wih, crispy sekali di sini. Dan sepulang dari tempat ini, aku akan menuju Villa Setan, teman-teman. Rekomendasi lokasi dari vlogger Receh Kaliandong, katanya villa itu adalah Villa Setan. Semua diberi judul setan ini. Tapi faktanya memang seperti itu, teman-teman ya. Ya mau gimana lagi? Sini mulai terasa deh kerieng-keriengnya, jingkrak-jingkrak, bulu kuduk merinding, asoy. Pohon ini menyenangkan ya, gede-gede banget. Loh, kalian bisa lihat, teman, pohon ini super besar semua. Apa itu tadi? Ngeri, Pak. Di sini. Serius, teman-teman. Ngeri sekali, Pak, di sini, Pak. Crispy banget. Di bawah ada rimbunan pohon bambu dan pohon-pohon yang super gede ini, teman-teman. Wih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku. Halo? Apa sih? Mohon maaf tadi suaraku lirih. Untuk menjaga kestabilan alam. Waduh, kestabilan alam, bos. Jadi aku bersuara lirih supaya lebih senyap aja suasananya ya. Gak seperti biasanya yang teriak-teriak. Kita eksplorasinya senyap-senyap, bisik-bisik, bisik-bisik tetangga. Apa itu? Apa itu? Oh, di bawah itu sungai, teman-teman. Jadi semacam lembah ya. Teringat eksplorasi Istana Blorong, teman-teman. Lokasinya mirip-mirip lah seperti ini. Jadi Istana Blorong itu semacam di lembah seperti itu. Dan sebelahnya ada gubuk dikerubuni oleh rimbunan pohon bambu. Wih, mirip-mirip. Mbak. Halo? Buddy here? Wih, semakin mencekam. Hutan kok malah bikin berkeringat, kok malah dingin ya. Keringatnya sudah mengucur deras, teman-teman. Nah, ini ada tulisan Supit Urang
Pos 2. Oh, sudah sampai pos 2 kita, teman-teman. Pos 2. Alright. Suasananya seperti ini ya. Cukup mencekam. Bo, serem sekali, Pak. Aku mau duduk situ dulu ya. Enak koyoi. Enak teman-teman. Duduk di sini. Angin malam yang menyeruak di sini. Mantap. Di hutan sendirian, duduk sendiri kayak orang gila. Suara apa tadi? Suara sola-sola, Mbok. Jam 7 kurang memang. Alright. Oke teman-teman, aku mau cut dulu. Aku mau bersantai di situ. Oke teman-teman, jadi ini sudah sampai pertengahan perjalanan, namun nggak kunjung kelihatan teman-teman sih ya. Lightingku ini agak error guys. Alright, jadi ini aku sudah sampai di pertengahan. Tadi kan rest dulu di pos 2 Supit Urang. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk mencari pasar setan yang berada di Bonkaji. Let's go. Oke guys, jadi suasana semakin rimbun, mencekam. Nah, kalian bisa lihat pohon-pohon ini. Wow. Dan sudah setengah perjalanan kok belum nemu-nemu. Dan ini teman-teman sudah sampai pos 3. Pos 3. Dan ini biasanya buat camping para pendaki yang menuju Bonkaji, teman-teman. Dari pos 2 ke pos 3 tadi jalannya itu menanjak. Roni Azam kelelahan. Dan ini cukup luas area shelternya atau area lapangnya. Dan sini banyak jalan percabangan. Tapi kita fokus pada jalan yang terlihat dilalui manusia aja deh ya. Tapi hampir sama semua sih ya. Itu kemana itu? Itu kayaknya mengarah kemana gak tahu. Kalau menurut pos ini, dari sini berdiri ke sana. Oh ini teman-teman. Oke, alright. Jadi semakin semakin malam, semakin mencekam. Sekarang jam 8:30 teman-teman. Oke. Nah ini menanjak, ini kemiringan kurang lebih 40-an derajat ini. Jadi historis dari cerita Bapak Syukur tadi selaku pengelola, lokasinya itu di atas pos 3 katanya. Semoga aja menemukan ya. Nah ini ada tulisan jalur Kanjeng. Alright, pos 3. Dan kenapa disebut pasar setan? Karena ada pendaki dari Bandung itu menemui pohon yang sangat mustahil berada di hutan. Kalian tahu pohon apa itu? Yaitu pohon mangga. Kalian belum pernah tahu kan? Pohon mangga umumnya kan ya di pekarangan atau di halaman rumah, di pinggir jalan. Nah ini seorang pendaki itu, seorang pendaki itu menemukan pohon mangga yang katanya saat dia berjalan ke atas itu pohonnya nggak ada
setelah dia pulang dari pendakian itu ada pohonnya, teman. Nah memang kayak gini loh lokasi ini, rimbun pohon-pohon ini besar-besar banget ini. Aku seneng sih kalau menemukan pohon-pohon gede gini, berarti area ini masih alami. Astagfirullah, apakah itu ya? Katanya Pak Syukur tadi lokasinya itu, pusat pasarnya itu dikelilingi pagar dan ada bendera merah putih. Kemungkinan besar itu, teman-teman. Yuk kita dekati. Oh, baunya semakin menyengat di sini. Bau-bau bangkai, teman-teman. Astagfirullah. Wih, memang seperti ini kondisinya, guys. Dikelilingi pagar dan memang aneh ya. Kalian lihat aja sekeliling, nggak ada yang dipagari seperti ini. Hanya tempat ini saja dan ada plakat hutan rimba. Wow, astagfirullah ya Allah, serem anjrit. Nah ini teman-teman, titik pasar setannya itu ada sesajian bunga-bunga dan ada bendera merah putih. Nah ini dia pohon mangganya. Pohon mangga ini, teman-teman, digadang-gadang adalah pusat. Astagfirullah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum sempet jelasin pohon mangga, udah ada interaksi di sana. Mana senter sorotku ini? Dapat interaksi di sebelah sana, teman-teman. Apa itu ya? Astagfirullah ya Allah. Oke, kita lanjutkan jelaskan ini, teman. Astagfirullah ya Allah. Fokus. Oke, fokus. Jadi pohon mangga ini, teman-teman, yang digadang-gadang pusat sentralnya pasar setan yang berada di Bonkaji, teman-teman. Nah, aneh kan? Pohon mangga berada di belantara hutan rimba seperti ini. Noh, astagfirullah, banyak lemparan, guys. Di sini mulai semacam ada aktivitas pasar itu ya. Mbok, bukan main lokasi ini memang. Oke, fokus dulu ini. Ini tadi pohon mangga ini yang sangat jarang ada di belantara hutan rimba, teman-teman. Nah, pohon mangga ini yang ditemukan oleh seorang pendaki dari Bandung, itu dia saat mendaki nggak ada. Saat pulang mendaki, tiba-tiba ada pohon mangga ini. Dan oleh pihak pengelola dirituali atau diselamati, dan temulah titik terang bahwasanya di sini adalah pasarnya makhluk gaib, pasar setan. Dan kalian simak aja deh sebelumnya penjelasan dari Bapak Syukur selaku pengelola tempat ini, teman-teman. Mengerikan, guys. Dan bendera merah putih ini dimaksud untuk para arwah-arwah leluhur yang dulu memperjuangkan kemerdekaan, supaya tahu bahwa Indonesia ini sudah merdeka, teman-teman. Itu keterangan dari Bapak Syukur mengatakan demikian, bahwasanya bendera ini berfungsi sebagai penanda bahwa Indonesia ini sudah merdeka. Jadi biar arwah para leluhur yang memperjuangkan kemerdekaan itu tahu bahwa negara kita sudah merdeka, bebas dari penjajahan. Memang terdengar sayup-sayup orang transaksi jual beli. Serem, guys. Dan ada satu titik katanya tempat warungnya, katanya di salah satu pohon yang besar, itu diyakini sebagai warung pasar setan ini, teman-teman. Supermarket lah. Ngeri kali, guys. Setan punya supermarket. Ajit. Kita ganti center. Jadi teman-teman, salah satu pohon ini
diyakini adalah salah satu tempat supermarketnya Pasar Setan ini. Layaknya ya Indomaret di dunia nyata kita. Di sini Pasar Setan juga ada loh. Oke, memang cukup menggetarkan jiwa di sini. Setelah berkeliling, di situ adalah lembah jurang. Dan kebetulan malam hari ini nggak ada pendaki sama sekali. Jadi untuk kekhusukan eksplor malam hari ini sangat terjaga, teman-teman. Aman Sulaiman ya. Alright. Aku mau naruh kamera situ sebentar. Aku sambil duduk di situ ya. Wish, sebentar ya. Kita tipis-tipis merasakan interaksi. Ya nggak lama-lama diluai, sebentar aja teman-teman. Karena eksplor malam kan identik dengan hal-hal negatif. Jadi di sini aku mencoba berdiam diri sebentar aja untuk merasakan hiruk pikuknya Pasar Setan ini, teman. Wahai para pengunjung Pasar Setan atau pembeli atau pelapak, mungkin bisa tunjukkan eksistensi kalian. Sistem jual beli kalian seperti apa sih? Oke, kita stay dulu di sini. Sambil senyap, sambil berbincang tipis-tipis. Dan beruntung sekali malam ini nggak ada manusia yang menginjakkan kaki ke puncak Bonkaji ini. Jadi semacam jalur ini jalur pribadi, teman-teman. Dan bisa khusyuk explore area ini. Jadi entah mengapa area ini disebut Pasar Setan, teman-teman ya. Menurut pandanganku sih memang agak aneh aja. Ada sebuah pohon mangga yang berada di hutan rimba ini belantara dan sungguh sangat halo, sudah ada sambutan dari yang punya lapak pasar sini, teman-teman. Bakul-bakul setan sudah beraksi nih. Bakul setan, guys. Oh, no, bakul setan. Tadi ada lemparan di sana, teman-teman. Assalamualaikum. Rayu yang punya lapak. Kalau manusia beli ke Pasar Setan, beli apa ya? Alright. Jadi sudah ada beberapa YouTuber yang pernah ke sini, teman-teman. Jadi lokasi ini rekomendasi juga dari teman-teman. Dan lokasi ini baru-baru aja viral, baru-baru hangat, trending topik. Dan Roni Azam tertantang untuk mengeksplorasi sebuah Pasar Setan ini. Lokasi ini berada di daerah Sendi, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Assalamualaikum.
yang aku heranin tadi, ada salah satu pohon yang disebut supermarketnya, teman-teman. Nah, tapi banyak pohon-pohon besar di sini ya. Di bawah tadi ada, di sini juga ada. Dan mungkin terdengar suara kendaraan karena di atas sana, teman-teman, itu jalur Canggar Pacet. Nah, jalur Canggar Pacet itu di atas dan ini posisinya di bawah, jadi menggema sampai ke bawah sini ya. Oke teman-teman, jadi untuk mempersingkat durasi, gak lama-lama wis, aku juga punya banyak tujuan ini malam ini. Rencana sih ke Villa Setan yang direkomendasikan oleh vlog receh Kaliandong. Semoga jadwalnya nutut karena ini sudah jam 9 kurang. Aduh, silau sekali. Untuk momen terakhir aku akan mengakses ke dalam, katanya ada pintunya teman-teman. Mengakses ke dalam ini. Nah, ini ada pintunya. Nyun sewu nggih rahayu, assalamualaikum putune Kajeng Ngungak. Pasar Setan iki. Nyun sewu nggih, Mbah. Punten, assalamualaikum, rahayu. Sebetulnya ini ada bunga-bunga sebagai penanda bahwasanya pohon mangga ini memang sakral, teman-teman. Oke, sekarang aku berada di dalam area pagar yang merujuk pada satu titik pohon mangga ini, teman-teman. Jadi suasananya memang kayak masuk dimensi lain ini. Dan tiba-tiba kakiku gemetar. Kenapa ya? Wis, nggak lama-lama deh. Jadi sudah cukup aku mengakses ini. Kita tutup kembali. Oke, sampailah pada momen terakhir, momen eksplorasi puncaknya. Bila mana Roni Azam ada kesalahan kata ataupun tingkah laku yang menyinggung, tingkah laku yang kurang berkenan, kata-kata yang menyinggung, aku pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video eksplorasi berikutnya, teman-teman. See ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, teman-teman. Gas, let's go. Alright. Mbah, matur nuwun nggih. Putune wangsul. Pun mantun kok. Mboten ganggu malih. Sehat-sehat nggih, Mbah. Pasar Setan. Oke. Bye-bye. Dan lupa momen terakhir aku melihat ayunan itu crispy sedikit ya. Seakan-akan di pandanganku dia itu bergerak. Nah, itu teman-teman, seakan-akan dia bergoyang. Apakah sang pembeli atau konsumen Pasar Setan ini sedang berayun ya? Oke, lanjutkan aja. Wes, sampai jumpa. See ya. Oke, kita pulang guys setelah dari Pasar Setan. Dan bateraiku pas kan. Sampai di sini sudah menunjukkan 5%. Salah jatuh guys. Untuk kesannya memang mantap, top markotop. Pasar Setan memang Yahud. Dan saatnya kita pulang. Dan tujuan Roni Azam sangat banyak sekali. Padat schedule.